semuanya. Shalom ya. Saya akan muka-muka bahagia pada pagi hari ini. Amin. Ya, kita tahu bahwa kita datang ke rumah Tuhan walaupun ada masalah, tapi kita yakin setelah kita selesai ibadah ini, masalah itu dapat selesai dengan baik. Amin. Sebelum itu saya mau mengajak saudara semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Sampai hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Engkau untuk memuji memuliakan nama. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang masih dalam perjalanan ke tempat-Mu ini. Berkatilah saudara kami agar sampai ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat ya. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu. Ikut campur turut tangan ya Tuhan dalam keberlangsungan ibadah-Mu. Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk masuk di dalam ke dalam hadirat. Dalam nama-Mu Tuhan, kami lalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bersyukur karena kasih
Juru Selamat kami. Kami yakin kami bersandar oleh Engkau. Kami bersandar oleh Engkau semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu dengan baik ya Bapa. Kami bawa Tuhan hati kami. Kami mau terus mengucap syukur oleh Engkau. Dalam lebah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun
syukur kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau bersenang-senang bersama saudara kami untuk memuji memuliakan nama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bawakan satu pujian kecapan dan lihat. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa untuk Tuhan. Kita mau terus angkat suara kita untuk memuji Tuhan.
Sebelum kita menerima berkat yang lebih besar lagi, kita mau berdoa terlebih dahulu ya saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Bapa, kami sudah bernyanyi untuk Engkau, kami sudah bersorak-sorai yang musyuk muliakan Nama-Mu. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau angkat satu penyembahan hati Tuhan Bapa. Haleluya Yesus. Lebih dari yang aku minta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kami mau bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Ku
sebelum kami melakukan ibadah kami Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu, kami mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di hadapan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang terus bimbing mereka di dalam usianya yang masih dini Bapa. Kami bersyukur kalau orang tua mereka Tuhan Yesus sudah memberikan kepercayaan untuk membawa mereka kepada Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan Yesus mereka juga diperlengkapi dengan firman Tuhan. Mereka mengenal Yesus sejak kecil Bapa, sehingga hidupnya terus dipimpin oleh Engkau Tuhan Yesus. Masih panjang perjalanan hidup mereka ya Tuhan, tapi kami tahu dan kami percaya Engkau yang memegang hidupnya Bapa. Segala apapun yang mereka lakukan semua ada di dalam kontrolnya Tuhan Bapa. Dan kami menyerahkan untuk setiap orang tua Bapa yang sudah memberikan anaknya kepada Tuhan, diperlengkapi Bapa, bahkan diberikan pengajaran-pengajaran yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami percaya pengurapan Tuhan terjadi saat ini bagi mereka semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dan orang tua mereka juga Tuhan Yesus mau pegang hidup mereka Bapa. Pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan membuat mereka berhasil ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Biarlah Engkau berbicara sebentar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya ada sesuatu yang ingin Kau sampaikan bagi jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kami percayakan sebentar waktu kami ya Bapa untuk-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus ruangan ini di dalam kuasa darah Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih juga untuk tim musik. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya dari Tangerang sudah 1 tahun ya Pak. Ya, enggak sih, ada 1 tahun sih ya. Terakhir bulan November ya, Desember ya. November ya. Ya, November. Kemudian banyak lah halangan begitu ya. Yang berceritakan lah. Banyak berkah. Saya melihat juga, saya senang sekali ya, karena saya ingat waktu itu khotbah saya bilang begini sama jemaat harus buku untuk Bapak Ibu ya, buku, kemudian untuk pelayanannya, ternyata Tuhan berkati tempat yang luas ya, seperti itu. Nggak ada yang kita bisa pikirkan secara manusia, betul Bapak Ibu? Berkat itu bisa Tuhan datangkan ya bagi setiap kita yang setia, bahkan kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan untuk semuanya. Tapi masih ada sih beberapa orang yang saya belum kenal ya. Jiwa-jiwa baru ya, terus bawa teman-teman untuk hadir setiap minggu di tempat ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan hari ini saya berikan tema adalah iman yang tak tergoyahkan ya. Tapi sebelum saya lanjutkan firman-Nya, saya mau memberikan satu cerita ilustrasi ya. Suatu hari ada seorang pria yang sedang mendaki gunung. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia tergelincir dan masuk ke jurang. Tetapi untungnya dia tidak sampai jatuh ke dalam jurangnya. Dia sempat berpegangan pada akar pohon yang menggantung ya di tepi jurang itu. Nah, dalam kepanikannya itu, karena dia bergelantungan itu, dia berteriak, "Tolong, apakah ada orang di atas sana?" katanya. Tiba-tiba dia kaget, dia dengar suara, tapi bukan dari atas yang dia dari langit ya, dia seolah-olah dia dengar dari atas. Tiba-tiba terdengar suara, "Aku di sini, aku Tuhan. Percayalah, lepaskan tanganmu dan aku akan menangkapmu." Pria itu diam beberapa saat. Lalu dia berteriak lagi.
Dia berpikir kalau saya lepas tangan saya jatuh, saya selamat nggak ya? Begitu. Dia berteriak lagi. Apakah ada orang di atas sana? Ilustrasi ini Bapak Ibu menggambarkan betapa seringnya kita sering nih mengatakannya dalam hidup kita. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup saya. Tetapi ketika diminta untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, percaya nggak? Ragu, masih ragu. Ya, seperti orang ini tadi. Jadi sepenuhnya tidak, Tuhan, masih ragu. Nah, dalam kehidupan ini iman kita sering diuji. Namun apakah kita memiliki iman yang tak tergoyahkan? Kalau Bapak Ibu perhatikan dari tema ini gak mudah, ya? Tidak tergoyahkan. Kita punya iman, tetapi terkadang bisa goyah, ya? Karena ada banyak pikiran-pikiran yang nyangkut di pikiran kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kita sudah menghadapi masalah, kita selalu yang pertama kali adalah datang kepada Tuhan berseru, betul? Kemudian mulai kita berdoa. Setelah kita berdoa, ngapain? Memohon, tolong dong Tuhan, ya. Bagaimana ini Tuhan? Sesudah kita berdoa selesai, amin, apa yang kita lakukan? Yang terakhir adalah iman. Kalau engkau cuma mentok sampai di doa saja, tidak mengandalkan iman, engkau tidak akan kuat, masih tergoyahkan. Nah, tetapi masalahnya adalah bagaimana kalau jawaban Tuhan, ya, berkata tidak, saya tidak akan tolong kamu. Atau apa yang akan saudara lakukan jika Tuhan tidak memberi, tidak menjawab apa yang kita doakan, tidak menyembuhkan apa yang kita doakan tentang penyakit kita, penyakit orang tua, untuk sebuah penyakit? Apa yang akan saudara lakukan jika masalah semakin hari semakin bertambah? Masalahnya tetap ada, gak berkurang, bahkan ada terus berjalan. Apa yang akan saudara lakukan? Hari ini kita akan belajar tentang iman yang tidak tergoyahkan dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ada beberapa prinsip, Bapak Ibu, iman yang tidak tergoyahkan di tengah ancaman pencobaan. Ya. Jadi saya akan beri beberapa prinsip, tetapi di dalam prinsip itu ada hal-hal nanti yang akan saya jelaskan. Ada beberapa hal lagi di dalam satu prinsip. Kita buka di dalam Daniel pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Ya, ayat 8 saya baca. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 12 ini yang baru saja kita baca, diceritakan tentang 3 pemuda Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia menghadapi satu ujian iman yang luar biasa, ya, di negeri, bukan di negerinya dia, di negeri asing. Mereka diperintahkan apa? Untuk menyembah patung raja yang dibuat dari emas. Namun mereka menolak. Mereka tidak mau. Mereka
Mereka tidak mau berkompromi dengan apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah yang dia sembah. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu perlu tahu, dia akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dan mereka bukannya tidak tahu resikonya, tetapi mereka pada dasarnya tidak mau mengorbankan iman mereka. Mereka tidak mau mengorbankan iman mereka demi keselamatan mereka. Nah, kalau tadi yang baru saya jelaskan itu ada beberapa fakta yang nyata dalam kehidupan kita. Satu, dunia selalu menuntut kita untuk berkompromi, betul? Dunia. Orang percaya di zaman sekarang ini hidup di dalam dunia yang penuh tekanan dengan kompromi, untuk berkompromi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lagi nggak ada pekerjaan ini, tiba-tiba ada orang yang ngajakin kita untuk melakukan satu hal yang tidak baik, korupsi misalkan, terus kita mau, itu namanya kompromi, Bapak Ibu. Kita tahu dunia itu selalu berkata begini, ikut arus aja, semua orang melakukannya kok, nggak usah fanatik. Bagaimana kita mau dapat uang? Bagaimana hidup kita mau kaya? Apa-apalah sedikit saja. Kalau mau sukses, ikut cara dunia. Banyak yang ngajarin, nipu-nipu dikit lah Pak, korupsi dikit lah Pak, menghalalkan segala cara. Ini kompromi. Tetapi iman yang sejati tidak bisa dikompromikan. Kalau Bapak Ibu memiliki iman yang sejati, Bapak Ibu tidak akan mau. Karena Bapak Ibu lebih setia kepada Tuhan. Nah, sebenarnya Sadrak, Mesak dan Abednego ini bisa saja mencari alasan untuk menyembah. Karena apa? Dia tahu resikonya, tetapi dia yang penting aku gak dimasukin di dalam dapur perapian. Aku mau selamat. Bisa saja. Itu yang pertama, fakta yang pertama. Fakta yang kedua, apa? Iman sejati menolak untuk mengorbankan kebenaran. Ketiga pemuda ini bisa saja berpikir, Tuhan taulah isi hati saya. Gak apa-apa ya Tuhan, saya nyembah saja sebentar saja Tuhan. Yang penting rajaku senang. Begitu, tidak masalah kok. Kami ini cuma pura-pura kok Tuhan. Yang penting saya tetap ingat sama Tuhan. Seperti itu nggak kita? Kadang-kadang seperti itu. Teman nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan jika kami mati Tuhan, siapa dong yang akan bersaksi kepada Tuhan? Sudah mulai. Tetapi mereka tidak mencari jalan keluar dengan kompromi. Mereka tidak tunduk pada tekanan. Karena apa? Mereka berdiri di antara orang banyak sekitar saat itu. Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada apa? Kepada keadaan yang dilakukan oleh orang banyak. Orang banyak itu tunduk, hanya cuma mereka bertiga yang tidak mau. Iman mereka tidak tergantung pada apa yang dilakukan oleh orang banyak saat. Mereka tidak takut ancaman. Apa ancamannya? Ya tadi, kalau kamu gak mau menyembah patung yang aku buat, aku masukkan. Ancamannya seperti itu. Tetapi mereka lebih memilih kesetiaan kepada Tuhan lebih berharga dari keselamatan mereka. Kesetiaan. Mereka rela mati. Tidak apa-apa, yang penting aku setia sama Tuhan. Fakta yang ketiga, mengapa orang Kristen itu harus berani menolak kompromi? Nah, kita di tempat ini kan orang percaya Tuhan semua, mengaku orang Kristen, amin. Kita harus berani menolak. Tapi mengapa? Karena kompromi sekecil apapun akan membawa kita kepada dosa yang lebih besar. Barang siapa menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Baik-baik. Karena satu kebohongan yang kita anggap kecil itu bisa membawa kita kepada kebohongan lagi yang lain. Karena apa? Kebohongan itu kan gak temannya. Udah satu berhasil, ada lagi. Akhirnya apa?
kita akan menerima kebohongan-kebohongan yang begitu banyak dan semakin besar. Nah, satu dosa yang kita anggap biasa bisa menjauhkan kita hubungan kita dengan Tuhan. Hati-hati. Dosa tidak ada dosa kecil, ya, dosa besar. Dosa tetap dosa, Bapak Ibu. Nah, kemudian itu tadi dikatakan bahwa kompromi sekecil apapun akan membawa kita kepada dosa yang lebih besar. Dunia sendiri ingin kita menyerah pada tekanan. Apalagi sekarang, saat sekarang banyak sekali orang susah cari kerja, hidup dalam tekanan. Tetapi memang itu dunia, adanya di dalam dunia. Dunia ingin kita menyerah. Akhirnya kalau kita sudah menyerah pada tekanan yang kita dapat, akhirnya jalan apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan kita terima. Jangan takut, ya, kita berbeda hidup kita dengan mereka yang di luar. Kita memang harus membuat satu perbedaan hidup kita, Bapak Ibu. Artinya kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk hidup yang berbeda dari mereka. Kemudian iblis atau setan selalu menawarkan jalan yang lebih mudah atau gampang, tetapi berujung kepada kehancuran. Nah, kalau sudah tadi, ya, pertama, kedua kita terima, akhirnya iblis mulai senang, bisa bekerja. Kompromi mungkin terasa mudah, tetapi akan membuat hubungan kita jadi jauh dari Tuhan. Ini harus kita perhatikan. Nah, itu fakta yang ketiga tadi, ya. Nah, fakta yang keempat dari prinsip yang pertama, iman sejati menuntut keberanian untuk berdiri teguh. Kita kembali lagi ke Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tetapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Nah, kita lihat ya iman mereka. Mereka percaya. Kalau kita perhatiin dari kalimat ini, mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ya, mereka tetap setia kepada Tuhan meskipun pertolongannya sudah datang belum. Dia belum merasakan pertolongannya ada. Tetapi mereka tidak mau kompromi, mereka menolak. Sekalipun mereka belum melihat pertolongan itu, mereka lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada siapa? Kepada Raja Nebukadnezar. Daripada dia takut kepada perintah-perintahnya raja. Nah, kita masuk di dalam prinsip iman yang kedua. Tadi yang ke satu, kita dibilang apa? Jangan kompromi dengan Tuhan. Yang kedua, tetap percaya apapun yang terjadi. Kita buka di Daniel 3 ayat 13-18, Bapak Ibu. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gamus, redam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah dan menyembahlah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ya, kita perhatiin ayat 18. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Pertama, dia berkata kepada raja bahwa dia punya Tuhan yang sanggup membebaskan dia. Tetapi di ayat 18 dia tekankan, seandainya tidak, artinya tidak ditolong sama sekali. Apa? Dia tetap tidak menyembah patung emas. Artinya dia tetap
setia kepada Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita melihat ya Bapak Ibu, bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego itu bukan hanya menolak kompromi dengan dunia saja, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita bisa ya perhatikan hidup kita. Kalau sudah sampai terpojok seperti itu, apakah kita berani melakukan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Mereka tahu mereka berhadapan dengan raja yang kejam. Mereka tahu resikonya bahwa mereka akan mati masuk di dalam dapur perapian itu. Namun mereka tidak goyah imannya. Bahkan mereka juga nggak takut. Mereka berani menjawab apa yang raja sudah tawarkan. Artinya itu adalah tawaran mungkin yang terakhir buat dia. Bahkan mereka berani berkata tentang sesuatu yang sangat luar biasa tadi di ayat 18. Ya, seandainya tidak begitu. Dan mereka tahu bahwa Allah itu mampu menyelamatkan, mampu menjawab setiap apa yang kita alami, Bapak Ibu. Setiap masalah dari Bapak Ibu dan Saudara pasti berbeda. Tetapi jika suatu saat kita diizinkan, sepertinya kita sudah tidak ada jalan lain untuk kita bisa lakukan. Tetapi kita kembali kepada iman kita, ya. Allah sanggup menyelamatkan, tetapi mereka juga siap jika Allah memilih untuk tidak menyelamatkan. Kitanya siap. Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap kita ikut Dia selamanya aman, selamanya selamat, selamanya tidak mengalami apapun, tidak. Kemarin waktu terjadi pandemi COVID, ya, sekalipun kita yang sudah rajin ke gereja, kita setia sama Tuhan, kalau Tuhan saatnya mau panggil, kalau seandainya aku tidak disembuhkan, Tuhan, aku tetap setia. Banyak kan mereka juga yang meninggalkan kita pada saat COVID. Tetapi bagaimana dengan kita yang masih sisa ini, yang Tuhan sudah selamat? Mari pertahankan imanmu, supaya suatu saat ketika Tuhan mengizinkan yang lebih parah lagi dari COVID, kita sudah siap. Sekalipun saat itu kita mengalami hal yang tidak enak, tidak nyaman buat hidup kita, tetapi siap. Sekalipun kita harus mati. Nah, fakta yang nyata di dalam kehidupan yang ini, bahwa bicara tentang apapun yang terjadi, tetap percaya. Iman sejati itu tidak bergantung pada keadaan, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kalau kita lihat banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam keadaan yang baik-baik. Dia percaya. Jika hidupnya lancar, saya akan setia datang ibadah. Jika saya diberkati, Pak Pendeta, saya akan setia kok melayani. Ya, jika doa saya dikabulkan, saya akan belajar rajin, Pak. Saya akan kerjakan semua yang di gereja ini apa. Itu janji manusia. Tetapi apakah kita masih bisa berkata seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada-Nya. Ini yang sangat sulit karena bicaranya kembali kepada iman. Ya. Seperti apa iman yang sejati itu? Bukan iman yang bergantung kepada berkat. Ya, sekalipun Tuhan belum memberkati kita, kita kalau diberkati paling pandai berbicara. Itu yang selalu dilontarkan setiap orang. Kalau sudah diberkati, kesaksiannya adalah bagaimana kita menyapa Tuhan, begitu baik Engkau. Jadi bukan iman yang bergantung pada keajaiban, tetapi iman yang tetap percaya meskipun keajaiban tidak terjadi. Jadi iman itu tidak bergantung kepada keadaan. Jangan saya beriman ketika hidup saya aman. Saya akan beriman terus karena
saat ini saya sudah dijawab doa saya. Kalau engkau tidak dijawab doamu, imanmu tetap pertahankan. Itu yang Tuhan mau. Kadang-kala orang Kristen terbalik, ya, mereka beriman kalau sudah aman hidupnya, kalau sudah diberkati, usahanya lancar, doanya selalu dijawab sama Tuhan, berimannya rajin sekali. Ya. Fakta yang nyata dalam kehidupan yang kedua, tetap percaya apapun yang terjadi. Iman kita itu diuji ketika menghadapi penderitaan. Jadi kalau Bapak Ibu di tempat ini yang sedang mengalami masalah, ya, penderitaan, jangan takut, imanmu sedang diuji oleh Tuhan. Jadi jika hidup kita selalu lancar, maka iman kita tidak akan pernah teruji. Lancar terus iman. Bagaimana kita tahu iman kita teruji? Kalau kita lancar saja, kita menganggap bahwa oh, inilah iman saya. Iman sejati bukan terlihat pada saat semuanya berjalan dengan baik, tetapi saat kita berada di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu, kita harus tetap percaya. Orang selalu ngambilnya kalau aman. Iman sejati bukan hanya terlihat pada saat Tuhan menjawab doa kita, tetapi pada saat Tuhan berkata tidak, ya, atau tunggu. Di gereja saya ada seorang pemain bass gitar. Beberapa bulan yang lampau dia mengalami sakit tumor yang ganas ada di bawah lidahnya. Pasti dia mengalami shock. Akhirnya terus dia mulai drop sampai badannya habis. Dan waktu itu saya masih ada sekitar bulan November, saya masih ada di Belanda. Saya telepon dia, saya berikan dia berkatan. Dia sempat tawar hati sama Tuhan, aku udah melayani. Itulah yang dijadikan alasan melayani. Kenapa saya sudah melayani tetapi saya diizinkan sakit itu. Terus kita berdoa, terus berdoa. Saya bilang iman Bapak terus pertahankan. Suatu saat ketika dia MRI, sembuh, dikatakan tidak ada lagi di bawah itu. Tapi tadi malam ketika saya baca story-nya istrinya ada di rumah sakit, saya tanya siapa yang sakit. Dia bilang Pak Dani, namanya Dani. Kenapa? Kemarin itu hanya di MRI cuma sekitar lidah, tetapi di sekitar tenggorokan sini leher tidak. Ternyata ada satu titik kanker lagi. Terus dia apa? Dropnya makin parah dari yang kemarin. Suami saya, Pak, udah patah semangat. Dia bilang begitu. Kenapa Tuhan? Kemarin Engkau berikan aku kesembuhan, aku sudah sukacita, aku sudah melayani. Biasa manusia seperti itu. Ketika itu terjadi lagi, saya yakin dan percaya, ya, kalau kemarin itu dia belum kuat imannya. Kadangkala dia kuat iman ketika dia tahu dia sembuh. Saya berikan kata-kata kepada istrinya, nanti malam ibu berdoa untuk suami, ya. Semua perkataan yang sudah diperkatakan oleh bapak dan ibu dicabut semuanya. Minta ampun sama Tuhan, biar Tuhan yang punya rencana. Tuhan tidak pernah iseng untuk membuat kita sakit. Betul, tidak pernah. Hari ini saya bilang istrinya saya tidak ada di gereja, saya ada di GKI Bekasi. Nanti saya serahkan kepada menantu saya untuk bisa didoa. Itu baru contoh yang satu. Bagaimana kalau kita ekonomi kita goncang, kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, baik suami atau istri, pasti akan mengalami seperti itu. Nah, yang ketiga, fakta nyatanya Tuhan mampu menolong Bapak Ibu, tetapi kita siap nggak untuk tetap percaya? Kadang-kala kita cuma butuh pertolongannya, tetapi kita nggak siap untuk percaya terus. Di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18 tadi ada dua hal yang tadi baru saya bacakan, ya. Artinya dia sanggup melepaskan
Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari masalah ini. Tetapi di ayat 18 yang terkadang manusia tidak berani katakan, dikatakan apa? Sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap tidak menyembah patung itu. Artinya dia percaya total, dia setia total sama Tuhan Yesus. Tuhan mampu menolong Bapak Ibu. Waktu saya masih ibadah, saya cuma katakan diri sama Tuhan, Pak, berani Bapak bernasar kepada Tuhan? Apa yang Bapak inginkan? Kalau Bapak sanggup dikasih sembuh, saya ingin melayani Tuhan. Oke. Katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan supaya saya bisa melayani. Begitu. Inilah yang kita lihat faktanya, ya. Jadi, tapi bagaimana jika Tuhan tidak melakukan itu? Seperti Bapak ini, tiba-tiba ada lagi satu titik cancer dan dia harus mulai lagi kemo. Dia bilang untuk melakukan kemo itu udah sakitnya minta ampun. Dia bilang. Nah, apakah kita masih tetap percaya kepadanya jika Tuhan berkata tidak? Apakah kita masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Jangan dikatakan Tuhan itu baik ketika saya aman, saya sehat, saya kuat. Tetapi bagaimana ketika kita lagi mengalami masalah yang tidak enak? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak percaya atas janji yang Raja Nebukadnezar katakan. Ya, raja itu cuma bilang, kalau kau menyembah patung lembu emasku, ya, kau akan kubebaskan. Dia tidak mau percaya kepada janji keselamatan yang daripada raja, tetapi dia hanya peduli kepada janjinya Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Janji Tuhan Yesus itu adalah janji yang akhirnya membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi dia tahu kalau aku sekalipun aku mati, aku tidak ditolong oleh Tuhan, aku sudah beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak menjual ya Tuhan kita untuk karena apa? Supaya nyawa kita selamat. Nah, prinsip iman yang tadi yang kedua, sekarang masuk yang ketiga. Jadi ini ceritanya bersambung supaya Bapak Ibu tahu ya. Yang ketiga adalah iman yang tak tergoyahkan akan melihat penyertaan Tuhan. Kalau tadi sudah berjalan fase demi fase, tetapi ini yang ketiga, Bapak Ibu akan melihat penyertaan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu sudah terpuruk, ya. Nah, pernahkah kita merasa ditinggalkan saat menghadapi pencobaan? Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita seringkali bertanya, gimana sih Tuhan? Saya sudah berdoa bertahun-tahun, Engkau nggak dengar? Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Tuhan tidak segera tolong saya? Saya sudah nggak sanggup gitu. Pernah kan kita seperti itu? Saya pernah. Ya, ngomel, menuntut Tuhan. Mengapa ketika saya setia dalam ibadah saya, kok Tuhan kasih masalah ini pada hidup saya? Nah, ini kita harus perhatikan sebagai orang Kristen, jangan punya pikiran yang seperti itu. Jika engkau sudah punya label Kristen, engkau sudah mengaku percaya, engkau sudah dibaptis, tetapi engkau tidak mau yang namanya mengalami pencobaan, maka imanmu tidak akan teruji. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa iman sejati bukan berarti terhindar dari pencobaan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi apa? Kita tetap percaya di tengah pencobaan itu datang. Faktanya apa? Kalau kita tahu bahwa kita melihat ada penyertaan Tuhan, sekalipun hidup kita lagi menderita, Tuhan mengizinkan ujian untuk membentuk iman kita. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu di tempat ini yang mengalami ujian, di situ Tuhan ingin membentuk iman kita. Bukan dia jauh dari kita, tidak, dia ada di dekat kita. Nah, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembah patung emas, rajanya marah. Di dalam Daniel 3 ayat 19 dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar.
air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Mereka ini menghadapi namanya bahaya besar itu udah bukan bahaya besar lagi. Mereka udah gak bisa berbuat apa-apa secara manusia. Karena apa? Raja marah, panasnya ditingkatkan. Ya, coba kalau kita mau manggang oven, kan ada aturannya ya Bu ya. Kalau kita naikin terus, sebentar dalamnya nggak matang, luarnya gosong. Begitu kan? Nah, apalagi manusia kalau dimasukkan ke dalamnya. Kita lanjut ya di ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, kenyataan yang sering terjadi di dalam hidup ini Bapak Ibu, kadang ketika kita tetap beriman, kadang masalahnya nggak selesai. Pernah yang ngalamin begitu? Udah beriman, udah setia datang sama Tuhan, kok masalahnya nggak selesai ya? Pernah Bapak Ibu? Apa nggak ada yang pernah? Nggak pernah di sini. Oh, hebat sekali, jemaat di sini. Ya, hebat sekali. Saya pernah loh seperti itu. Udah setia datang sama Tuhan, tapi masalahnya kok Tuhan ini belum selesai. Ini Tuhan kasih lagi. Seperti itu. Karena dia tahu kekuatan kita. Ya, dia tahu kekuatan kemampuan kita untuk menghadapi setiap masalah, Bapak Ibu. Nah, kita berharap Tuhan segera menolong, tetapi justru keadaannya ada semakin buruk. Suami pernah nggak kerja, begitu. Kita harus menghidupi 3 anak, uang sekolah nunggak semua. 1 nunggak, 2 nunggak, 3 nunggak. Nunggaknya bukan sebulan, Bapak Ibu, ya bisa sampai 3 bulan. Sampai uang gedung aja kita sampai hitung ulang lagi dari awal. Sisanya berapa? Ayo Bapak mau berapa lagi, berapa lama lagi? Saya pernah ngalamin seperti itu. Nggak selesai. Terkadang kita ingin keluar dari masalah seperti itu. Ya, karena apa? Tekanan yang begitu besar. Tetapi kenapa? Mengapa Tuhan mengizinkan ini harus terjadi? Karena iman kita diuji di dalam api. Ya, di dalam 1 Petrus 6 ayat 7 dikatakan apa? Bergembiralah akan hal itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bayangkan, lagi berduka cita suruh bergembira. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, emas aja diujinya sama api, kita juga demikian. Emas diujinya sama api supaya dia murni. Kita juga jadi pergumulan, masalah yang sudah bertubi-tubi itu Tuhan akan uji kita dengan api supaya kita murni. Ya. Fakta yang nyata di dalam kehidupan. Ya, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu terlihat di dalam api, bukan sebelumnya. Perhatikan Bapak Ibu. Yang ketika ia melihat Raja Nebukadnezar, ketika melihat ke dalam perapian, Raja Nebukadnezar berkata seperti ini. Kemudian terkejutlah raja, lalu bangun dan segera berkata. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat? Ya, ayat sebelumnya dia sudah terikat, masukkan. Cuma 3 kan? Tetapi apa? Raja bilang apa? Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak domba. Bapak Ibu tahu kalau orang ditaruh di dalam api pasti kan sudah mengkeret semuanya karena nahan sakit, nahan panas.
Tapi ini dengan bebas dipercaya. Dan dilihat bukan 3 tapi 4. Jadi katakan apa? Rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu harus pahami, Tuhan tidak menyelamatkan mereka sebelum mereka masuk ke dalam api. Yang satu itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita punya masalah, biarkan masalah itu ada dulu di dalam hidup kita. Kita kadang masalahnya baru aja nongol sebentar, kita udah berteriak. Tuhan mau kita mengalami dulu masalah itu. Tuhan bisa saja menyelamatkan mereka sebelum mereka dilempar ke dalam api. Tetapi Tuhan memilih untuk hadir bersama-sama dengan mereka di dalam api itu. Artinya, kalau kita punya masalah, ayo hadapi dulu. Masuk dulu ke dalamnya. Kita percaya Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Dia yang akan menyelesaikan masalah itu. Ini contoh. Tuhan gak akan masuk. Sebenarnya Tuhan bisa aja tolong mereka. Ya. Pesan apa yang dapat kita peroleh? Tuhan tidak selalu menyelamatkan kita dari masalah. Tidak. Tidak semua masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu harus pahami, Tuhan belum tentu selamatkan. Tetapi Tuhan akan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau apa-apa Tuhan mau selamatkan, apa-apa Tuhan tolong, bagaimana iman kita teruji? Tetapi kita jangan lupa ketika kita ada masalah, Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Sampai akhirnya ketika dia melihat iman kita sudah kuat, dialah yang menyelesaikan masalah itu, bukan kita. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa dia nggak begini, nggak cengeng? Aduh Tuhan, gimana nih? Aku sebentar lagi mau dimasukin, aku tolong dong Tuhan. Enggak. Dia cuma punya satu keyakinan awalnya. Saya percaya Tuhan saya sanggup menolong saya. Tetapi yang kedua itu yang luar biasa, dia bilang, kalau engkau tidak menolong, aku tidak setia kepada. Bapak Ibu, kadang kita berpikir ya, kita ini udah sendirian, Tuhannya di mana ya? Tuhan rasanya nggak mau tolong saya. Tuhan itu jauh. Tuhan itu sudah jahat meninggalkan saya. Tidak, Bapak Ibu. Ketika engkau ada di dalam masalahmu, engkau masuk di dalam masalah dan pergumulanmu, Tuhan ada di dalam kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi kita nggak usah berteriak-teriak, panggil-panggil dia sudah ngerti sendiri apa yang dia akan lakukan. Nah, yang ketiga, dari prinsip fakta yang nyata dari prinsip yang ketiga adalah yang terbakar bukannya kita, tetapi belenggu kita. Ingat tadi, dia diikat, ya. Setelah Tuhan menyertai mereka di dalam api, apa yang terjadi? Di dalam ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, ya, dan datanglah kemari. Ini jadi lembut, ya. Lalu keluarlah si Sadrak ini, ya, si anak SMA ini, ya, dari perapian itu, dan para wakil raja, penguasa, bupati, menteri berkumpul. Mereka melihat, diundang sama mereka, diundang. Kita lihat nih, ya. Mereka melihat tubuh orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, tubuh mereka tidak terbakar, ya Bapak Ibu, bahkan bau api pun tidak ada pada mereka. Satu-satunya terbakar hanyalah ikatan mereka. Jadi yang dibakar itu adalah ikatannya. Itu yang terlepas, makanya mereka bisa berjalan dengan santainya di dalam dapur perapian itu. Tuhan tidak membiarkan mereka hangus oleh api. Tetapi yang Tuhan lepaskan adalah yang mengikat mereka. Apa yang kita ambil dari pelajaran ini? Bahwa kadang Tuhan mengizinkan api ujian terjadi dalam hidup setiap kita untuk membakar belenggu-belenggu kita. Saya tidak tahu belenggu-belenggu apa yang ada pada Bapak Ibu.
ibu dan saudara pada hari ini? Ketakutankah menghadapi kehidupan saat ini? Kecemasankah? Kekhawatiran? Ya? Atau bisa saja Tuhan lagi melepaskan belenggu-belenggu yang lain, keegoan, kesombongan, ya? Atau yang terakhir adalah dosa. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah, jangan cepat-cepat lari, tapi masuklah di dalam masalah itu, hadapi dulu dan katakan, saya percaya Tuhan ada dekat saya. Ya, saya percaya Tuhan akan lepaskan saya dari masalah ini. Saya tidak perlu khawatir, Tuhan yang akan bereskan masalah saya. Itu Bapak Ibu. Ya, makna dari cerita ini. Nah, kemudian prinsip yang terakhir, yang keempat, ya, iman yang tak tergoyahkan akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ingat tadi rajanya datang berkata lemah lembut, ya, disuruh keluar. Sampai semua para menteri, bupati diundang untuk melihat, saksikan apa yang terjadi kepada mereka. Pernahkah kita berpikir bahwa kesulitan yang kita hadapi dapat membawa kemuliaan buat Tuhan? Ketika kita difitnah, salah satu contoh, ya, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita? Ada yang pernah difitnah di sini? Kalau kuliah panas banyak ya, banyak difitnah, ya. Tapi kita percaya Tuhan memberikan penghiburan buat kita. Nggak usah kita lawan. Tuhan buat kita rugi. Ada ya? Saya ditipu habis-habisan, sampai saya nggak bisa bayar kontrakan, saya nggak bisa menyekolahkan anak saya, ditipu saya uang saya. Nggak usah khawatir, Tuhan yang tolong, Tuhan yang akan ganti. Itu Bapak. Jadi saat kita mengalami kegagalan, bisakah kita tetap beriman bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar buat kita? Kita dirugikan dalam segala hal, tetapi Tuhan akan ganti. Ya, kayak tadi, dia memang dia tidak bersalah, hanya dipaksa untuk menyembah, patuh. Tapi resikonya dia harus mati. Tapi siapa pembelanya? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang membela. Nah, ada beberapa fakta kalau bisa membawa kemudian bagi Tuhan, dapat mengubah pikiran orang lain. Bayangkan Raja Nebukadnezar yang kejam begitu, Tuhan bisa ubah. Kalau di sini kita punya suami, punya istri yang sering kali buat kita jengkel begitu, kita ngomong, nasihatin, nggak berubah-berubah, siapa yang bisa mengubah? Tuhan, Bapak Ibu. Hanya Tuhan. Yang penting kita lakukan kehidupan kita setia kepada Tuhan. Jadi setelah menyaksikan mujizat yang terjadi, Raja Nebukadnezar yang sebelumnya menentang kepada Tuhan, di dalam Daniel 3 ayat 28, Nebukadnezar berkata seperti apa? Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan, dia bisa kata terpujilah. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah. Bayangkan, raja yang sebelumnya menyuruh semua orang menyembah patung emas, saat itu justru disuruh apa? Suruh nyembah Tuhan. Tuhan yang sudah membela ketiga orang Yahudi ini. Karena apa? Diperlihatkan kepada orang-orang inilah tiga orang yang memiliki iman dan tetap setia kepada Tuhannya. Nah, kadang Tuhan mengizinkan kita ya untuk menghadapi sebuah tantangan. Tetapi ketika kita beriman di tengah tekanan orang-orang di sekitar kita, kita akan melihat kuasa Tuhan. Saya mengalami perjalanan pelayanan saya, banyak sekali jemaat-jemaat yang mencemooh. Pada awal saya melayani, gerejanya nggak jelas. Kalau orang sudah sakit hati,
ya, dari dalam gereja dia keluar akan membawa sebuah cerita-cerita yang indah. Yang indah kan buruk atau ibu? Ya kalau buat saya yang indah deh, begitu ya. Gerejanya nggak jelas, masih ngontrak, ya, masih nyewa, ya. Mesti bersih-bersih dulu. Terakhir ketika kami baru pulang dari acara yang kemarin itu, Pak Ilham yang acara Sinode ya, saya dikagetkan. Saya belum sampai karena saya saat itu belum balik ke Jakarta, saya ke Solo dengan anak saya. Saya dikagetkan oleh dua WA saya. Saya mau mengundurkan diri dari itu. Tidak jelas. Saya akui dia WA utama. Oh, saya belajar sabar. Saya bicara kepada anak saya sebagai koordinator, kenapa ya? Kalau dia mau keluar, Tuhan akan kasih tahu. Itu benar-benar sebuah tantangan yang terkadang apa ya, tidak bisa kita hadapi kalau dengan tanpa Tuhan. Tetapi di balik itu semua, kita udah damaikan, tiba-tiba dia sudah pindah ke satu gereja dan dia katakan kepada di hadapan orang-orang FA, saya dengan suami dipermalukan sama dia. Saya ibadah di sana. Oh, gerejanya hebat, sudah punya ruko tidak? Sudah beli ruko itu. Kalau gereja di tempat ini hanya cuma gereja yang have fun saja. Suami jelasin bilang saya adalah Yesus. Ya, engkau tidak pernah berluka, engkau tidak akan mempermalukan. Memang tempat itu kita doakan untuk kita bisa punya berjalannya waktu. Itu Tuhan izinkan. Yang punya rumah kita, yang punya tempat bilang apa? Saya mau jual tempat ini. Coba kalau dia bilang mau jual, kita kan harus susun pindah kan? Halusnya. Mungkin pernah saya katakan ditawarkan kita 2,5 ya. Ya, duitnya dari mana? Persembahan aja. Tapi saya begitu saya dapat tangan itu suami saya bilang, ini cuma izinkan, katanya mau ambil atau tidak. Tapi puji Tuhan kalian bertemu. Itu saya nggak tahu dari mana. Tidak melalui bank, ya, melalui orangnya langsung, tidak ada bunga dan kita bisa cicil sampai 3 tahun. Tidak tahu juga. Sekali itu 1 tahun saya bayar 600 juta. Kalau itu dari pemasukan persembahan nggak mungkin lah Bu, ya. Saya cuma berdoa, Tuhan, Engkau izinkan orang itu keluar berkata yang indah-indah di luar, tetapi tidak membuat saya senang. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu hadapi, nggak usah jadi sedih, nggak usah jadi khawatir, karena di balik itu semua Tuhan punya rencana yang besar. Begitu. Kalau tanpa Dia, ya, mungkin saya tidak bisa beli sampai sekarang seperti ini. Saya bilang sama suami, ya sudah, saya tanya ke suami, pernah saya juga kayak orang on juga, itu dari mana ya? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dia juga gitu. Saya nggak tahu. Ya sudah, kita berharap aja sama Tuhan. Kadang-kadang tuh ya, jangan dibilang pendeta juga suka nggak bingung juga ya Pak Yohan. Jadi sama Pak Yohan, betul. Tetapi karena kami diskusi terus, anak-anak kita ajak diskusi begitu. Anak-anak saya cuma bilang gini, keputusan ada pada pemimpin katanya. Kalau pemimpinnya sudah jalan, sekalipun itu mama saya, papa saya, kami anak-anak dukung. Akhirnya terlaksana dan kami sudah tanda tangan di depan notaris dan kita tinggal melanjutkan pembayaran. Kita sudah lunas tahapan pertama, sudah lunas 600, jadi kita masih ada lebih. Itulah yang dibilang diizinkan. Ya, yang punya tempat mau jual, aduh Tuhan, ini saya mau pindah di mana, saya ngebayangkan kalau saya pindah saya mesti angkut semuanya itu, saya bongkar-bongkar AC, bangku, semua yang di atas, kayaknya ribet amat ya begitu. Tapi kan semacam tantangan loh Bapak Ibu, ditantang ini, kamu berdoa ngajak jemaat ya untuk memiliki tempat ini, bahkan ada beberapa jemaat bilang katanya
nggak mau pindah ini, ya sudah kalian berdoa sama-sama, saya bilang begitu. Jadi kadangkala ada iman yang ditantang oleh Tuhan seperti itu. Jangan sampai Tuhan berkata gini, kau udah doakan bertahun-tahun tapi kau tidak berani melangkah. Artinya imanmu. Saya nggak tahu masalah apa yang terjadi pada bapak itu, ya. Tetapi biarlah itu semua bisa mendatangkan kebaikan buat bapak ibu. Amin. Ya. Nah, apa sih fakta kedua? Fakta kedua itu mendatangkan perlindungan Tuhan, bapak ibu. Jangan sangka Tuhan tidak pernah memberikan perlindungan kepada kita, sesulit apapun hidup kita. Ya. Jadi di Daniel 3:28 dikatakan apa? Di situ tadi yang dikatakan, Dia telah mengutus malaikatnya, melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Ya. Nah, di sini Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus tetap setia. Jangan berjalan di atas pola pikir kita sendiri. Yang ketiga, membawa pengangkatan dari Tuhan. Artinya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat promosi dari Raja Nebukadnezar. Dikatakan apa? Di ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Artinya dia diangkat kepada posisi yang terhormat. Jika Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal yang tidak enak, engkau tidak usah lawan. Engkau serahkan kepada Tuhan. Yang mempromosikan Bapak Ibu dan Saudara, yang membela adalah Tuhan Yesus. Saya waktu bikin ini, saya ingat masalah kita ini, ingat Tuhan promosikan. Benar-benar kita nggak usah lawan. Akhirnya mereka juga masuk gereja nggak lama. Padahal di gereja kita udah PL utama. Saya juga tidak mau lagi menghubris masalahnya. Saya cuma fokus kepada apa yang Tuhan kasih. Nah, kadang Tuhan mengizinkan ya yang namanya pencobaan, tetapi ayo kita persiapkan yuk diri kita untuk kita dapat promosinya Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini mungkin ada suami yang saat ini pekerjaannya yang sulit, ya. Belum naik-naik posisi, gajinya segitu-gitu saja, gitu. Yang mungkin ada yang para ibu juga mungkin tidak takut, tetap setia datang kepada Tuhan, andalkan imanmu kepada Tuhan. Dia akan mengangkat Bapak Ibu pada posisi yang tertinggi. Yang penting apa? Kita siap untuk menghadapi yang namanya tantangan. Sebagai penutup, hari ini Tuhan juga minta kepada kita semua supaya memiliki apa? Iman yang tidak tergoyahkan. Ya, Dia tidak mau kita punya iman yang rapuh, yang mudah berlutut, begitu, yang mudah luntur. Gereja dimanapun sama Tuhan ada. Kalau kau sudah memilih gereja di tempat ini, belajar setia. Kau bukan hanya datang saja loh ke gereja ini, kau punya tanggung jawab. Tanggung jawab dukung Bapak Gembala, ya, dukung pelayanan di tempat ini. Dukungnya juga bukan hanya ya saya datang, tidak. Segala apa yang ada, yang gereja butuhkan, harus dukung supaya gereja ini bisa berjalan. Bawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Itu sudah memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mau iman kita tetap kuat, ya, ayo kita lakukan yang terbaik. Dia tidak akan sedikit pun membuat kita jadi khawatir, takut dalam hidup kita. Kau mungkin saat ini sedang mengalami masalah, kau sedang mengalami pergumulan yang keras, ya, dan sampai susah. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Tapi ketika kita berjalan, tadi saya katakan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Kapan Tuhan mau jawab? Tidak tahu. Tetapi hanya Tuhan yang tahu. Kapan? Saatnya itu hanyalah Tuhan yang tahu. Amin. Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang musik dan doa. Saya undang untuk anak dan kita ini. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tetap beriman.
di tengah masalah, di tengah pencobaan. Ya. Jika kita tetap percaya, maka hidup kita akan menjadi kesaksian. Kesaksian yang indah bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi Tuhan di hadapan kami, mungkin kami tidak bisa lalui saat ini. Ada jalan yang buntu, ada masalah yang selalu menghadap di hadapan kami. Tetapi iman yang Kau berikan bagi kami semua di tempat ini Tuhan, jadikan kami memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Jadikan kami memiliki iman yang kuat dan kokoh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau terus ditinggikan. Engkau yang terus kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap kami Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengimani Tuhan Yesus
firman yang baru kami dengar. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan pulihkan setiap iman kami. Mungkin saat ini Tuhan Yesus iman kami sudah rapuh, iman kami tidak kuat, tidak kokoh Bapa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa iman kami yang kami miliki sekarang tidak tergoyahkan. Tantangan apapun yang ada di hadapan kami Bapa, Engkau yang sudah membuat kami kuat Tuhan Yesus. Kami tidak khawatir, Engkau selalu berjalan bersama-sama dengan kami Bapa. Engkau ada di dekat kami Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus pergumulan kami cukup berat, tetapi Engkau menginginkan setiap kami Tuhan untuk masuk di dalam persoalan. Kami masuk di dalam setiap pergumulan kami, karena kami tahu hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kami Engkau izinkan supaya iman kami teruji. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beracara terus bagi setiap jemaat di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan bekerja mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ini sebagai ucapan syukur kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang sangat berharga di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap apa yang kami alami Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur. Biarlah setiap orang-orang yang ada di luar mereka melihat bahwa iman kami sebagai orang percaya tidak pernah tergoyahkan. Karena
Kami tahu kami punya Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pelayanan di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Yohan. Biarlah Tuhan berikan kemampuan terus, pewahyuan yang baru. Bahkan Tuhan Yesus kekuatannya Bapak. Kami percayakan Tuhan Yesus untuk Ibu Mary beserta dengan anak mereka, menantu dan cucu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka Tuhan Yesus, mereka bisa menjadi terang di luar Bapa. Berkati juga tempat ini Tuhan Yesus. Bersyukur karena Tuhan sudah memberkati dengan tempat yang baru Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui tempat yang baru ini Tuhan hadirkan jiwa-jiwa baru Bapa. Biar mereka mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan jadikan setiap kami yang ada di tempat ini menjadi penjala-penjala jiwa. Jadikan mereka alat yang berguna di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Karena mereka sesungguhnya ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kau beracara terus bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ya, kita mau melanjutkan ibadah kita. Oke. Ya, kita mau mengangkat satu pujian bagi Raja Wali. Karena tadi saya dapat firman Tuhan ya, kita mau melakukan persembahan kita melalui QRIS atau amplop yang disediakan di depan. Pengumuman Gereja Betan Jemaat Immanuel. Atas nama Gereja Betan Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Ibu Pendeta Hani Susilo. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan dan keluarga Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan ibadah doa fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai bertepat
cek kesehatan kita akan mengadakannya setiap 3 bulan sekali, diadakan di minggu kedua. Saat cek kesehatan dimohon untuk berpuasa terlebih dahulu dari jam 10 malam dan akan dicek di bawah, yaitu di jam 8 pagi. Oke, itu aja. Bagi saudara yang mungkin rindu untuk melayani di tempat ini, boleh untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary. Ya, itu saja untuk pengumumannya. Kita akan tutup ibadah kita akan angkat satu penyembahan Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung. Kau yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwasanya sampai ibadah kami selesai, kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami sudah menerimakan berkat firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu dengan sukacita ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang pada pagi hari ini melayani di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan terkhususnya untuk hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini agar apapun Bapa pergumulan yang sedang dialaminya Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Engkau juga lindungi dari keluarganya, anak cucu mantunya Tuhan, dan Engkau berkati segala aktivitas dan pelayanannya ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja-Mu ini yang ada. Berkatilah ya Tuhan jalannya kegiatan ini. Apapun yang diadakan oleh gereja-Mu ini Engkau buat berhasil ya Bapa. Engkau berkati dan Engkau menjalankannya dengan baik ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kegiatan gereja-Mu ini dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarganya. Engkau berkati ya Bapa. Apapun yang diinginkan Tuhan, apapun pergumulannya Engkau berkati. Aktivitas pelayanan dan kesehatannya Engkau juga berkati ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk visi-misi gereja-Mu ini. Apapun visi-misi gereja ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau bantu kami untuk menjalankannya dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara-Mu Indonesia ini, berkatilah Bapa. Kami juga berdoa agar apapun yang akan terjadi itu semua dari Engkau, dan kami juga berdoa agar tidak ada perselisihan apapun ya Bapa, agar bangsa-Mu ini lebih dekat lagi oleh Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Berkatilah makanan dan minuman yang disediakan agar menjadi kekuatan bagi kita ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Haleluya Yesus. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di tempat Bapak. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang selalu memperlengkapi, menyertai dan memberkati mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan untuk selama-lamanya.
Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama, Amin. amin.